Oke, Bang, kalau kita ngomongin pembagian hak asuh anak itu kan berarti mundur ya, Bang? Yang semestinya Ruben mendapatkan, tapi Mundur, ya, mundur. pada kan, Makanya saya katakan itu harusnya yang lebih dulu dilakukan itu adalah membiarkan anak-anak bertemu dengan ayahnya dan merealisasikan apa yang ada di kesepakatan dan sampai 3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini berkumpul dengan ayahnya. Ini dulu yang paling utama. Kalau nanti misalnya kita berunding lagi kan ini kan berarti kan mementahkan sesuatu yang seharusnya ini dapat dilaksanakan hanya butuh niat dan keinginan daripada ibunya untuk memberikan waktu kan begitu ya. Nah, kalau hal-hal yang lain mungkin ini masih masuk akal setelah itu. Apa itu misalnya? Ya, nafkahnya jangan tunda lagi dong, jangan ditahan lagi dong. Ayo ayo diberikan kan begitu. Nah, pasti akan Ruben bilang, "Oke, akan saya berikan." Tapi kita harus hitung dong secara real perinciannya, jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak masuk akal. Nah, ini oke, kan begitu. Ini namanya kemajuan, bukan kemunduran, kan begitu. Nah, juga mengenai masalah harta gono gini, enaknya seperti apa ini? Nah, supaya artinya itu masing-masing pihak tidak dirugikan dalam hal pembagian gono gini ini, ini kemajuan. Tapi kalau misalnya kemudian di dalamnya itu termasuk untuk membicarakan hak Ruben untuk bertemu dengan anak-anaknya, ini kemunduran namanya. Nah, jadi ini yang tadi saya katakan, janganlah artinya undangan joint meeting itu menjadi satu penghambat Ruben eh, tidak bisa ketemu bersama dengan anaknya. Jadi seolah-olah kalau dikatakan kok belum bisa bertemu nih sama anak-anaknya, orang joint meetingnya juga belum terlaksana. Ini kan kemunduran, ya. oke, Tunggulah oke, Bang. tunggulah hasil pertemuan. Karena Ruben baru bisa bertemunya di awal Juli, tunggulah Juli baru kita putuskan. Ini kemunduran sepanjang itu berkaitan dengan hak Ruben dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama 2-3 hari. Tapi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain yang tadi saya katakan itu kemajuan. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan agar artinya jangan sampai ada retorika-retorika yang akhirnya membuat ada pihak-pihak yang dirugikan dan ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam situasi yang seperti ini. Bang, oke, belum belum selesai perkara masalah bagaimana sulitnya Ruben bertemu anak, padahal sudah ada di putusan yang waktu yang lalu ya, Bang. Sekarang Ada beredar nih, kesepakatan, iya, ya, iya, sekarang beredar terkait masalah anak lah, Bang, kedekatan anak, eksploitasi terhadap life segala macamnya. Tadi kita sempat bertanya sama Ko Ruben, kok apakah akan kembali mengajukan gugatan balik ya, Bang, terhadap hak asuh itu iya. yang pertama, yang kedua terkait masalah ada gak, Bang, rencana untuk melaporkan ini ke KPAI, Bang, atau ke Komnas Anak sendiri, Bang? Hmm. Apa dari jawaban Ruben ketika bertanya dengan Ruben? Tanya sama Abang sebagai kuasa hukum. Oke, jadi kan seperti yang kami sampaikan, itu kan pembagian waktu berkumpul sama anak itu kan didasarkan atas kesepakatan para pihak ya, kesepakatan S dan juga kesepakatan Ruben Onsu yang diatur dalam Akta 39. Dan secara hukum ya, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak itu mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Ya, jadi berlaku seperti undang-undang. Itulah dia Pacta Sunt Servanda. Ya, jadi harusnya 2-3 hari itu mengikat ya mengikat antara S dan Ruben Onsu. Jadi tinggal direalisasikan. Nah, kalau misalnya itu tidak direalisasikan, makanya Ruben bisa ya mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak ya. Tentu dengan alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan tersebut. Salah satu diantaranya mungkin karena anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman ya, lingkungan orang dewasa yang tidak dewasa. Karena kan kita tahu nih orang yang dewasa yang ada di sekitarnya anak-anak ini itu suka menampilkan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ya, selain sindiran-sindiran dan juga kemudian framing-framing tentang hal-hal yang tidak pantas tentang Ruben, ya juga mungkin ya terkait dengan kedekatan yang terlalu tidak ada batasan yang tentunya itu tidak baik bagi pertumbuhan anak yang masih di bawah umur ya dalam hubungan dengan teman prianya dan juga hal-hal lain yang mungkin sekarang semakin banyak itu artinya itu masyarakat yang membantu untuk memberikan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman. Dan Ruben sudah mengatakan ke kita itu segera dijalankan, artinya kita sedang menyiapkan proses itu.
Mengenai masalah laporan ke KPAI, artinya ini juga menjadi salah satu opsi ketika kita melihat bahwa ada pelanggaran hak anak untuk mendapatkan cinta kasih ayahnya yang tidak terlaksana dalam situasi yang pada hari ini. Jadi itu dua hal itu yang memang sudah dalam pembicaraan saya dengan Ruben. Oke, Bang, setelah Inilah kisruh di, ini di itu kapan bang Bang Milo, untuk dilaksanakannya? eh ini kan sedang kita proses ya, artinya secepatnya. Nah, secepatnya ini begitu semuanya sudah rampung dan kita harapkan mungkin ya sebelum Ruben umroh atau mungkin ya setelah Ruben pulang umroh. Karena kan kita kan juga tidak mau mempersiapkan segala sesuatunya dengan asal-asalan. Oke. Oke, Bang Minola, ini kan juga ramai ya Bang. Maksudnya adanya dugaan penghasutan terhadap anak-anak. Jadi Korobin sendiri sulit untuk berkomunikasi dan bertemu gitu Bang. Mungkin gimana Bang? Iya, seperti yang saya katakan ya, kalau kita bicara mengenai masalah lazimnya normalnya, mana ada anak yang di bawah umur yang dulunya begitu dekat ya. Kita melihat banyak postingan, ya banyak video bagaimana kedekatan sang anak dengan Ruben gitu loh. Dan bagaimana Ruben itu kalau bicara dengan anak totalitas. Ya beberapa kali Ruben harus berhadapan dengan hukum, harus lapor ke polisi akibat perbuatan-perbuatan orang yang menyerang nama baik dan kehormatan anaknya di media sosial ya. Jadi kalau misalnya kemudian dalam beberapa waktu kemudian sikap anak ini berubah terhadap Ruben sebagai ayah kandungnya yang membiayai semua kebutuhan mereka sampai Ruben menundanya, kan ini sesuatu yang tidak lazim. Kecuali ada masukan-masukan, ada hasutan-hasutan yang membuat anak-anak ini akhirnya menjadi tidak dekat lagi dan tidak memiliki rasa rindu lagi dengan ayahnya. Nah, ternyata Onyo udah menyampaikan ada hal-hal yang seperti itu. Jadi berarti kan dugaan saya itu kan logika dan masuk akal. Nah, seperti yang saya katakan, kita orang dewasa, kalaupun misalnya ada orang yang menjelek-jelekkan orang tua kita, misalnya seperti itu, kita pasti tidak akan terpengaruh gitu loh. Kita pasti akan tetap merasa bangga, merasa sayang sama orang tua kita, karena dialah orang tua yang eh, membesarkan kita dan itu dialah orang tua yang apa namanya itu punya hubungan emosional dengan kita. Jadi kalau misalnya kemudian ada anak yang kemudian dari cinta, dari sayang berubah menjadi tidak peduli dan merasa tidak penting, ini kan pasti patut diduga kan ada pengaruh dari lingkungan. Nah, kalau lingkungannya selalu menjelek-jelekkan ayahnya, ya, ini kan sudah pasti anak-anak ini akan termakan gitu loh. Secara psikologis bisa berpendapat ayahnya tidak layak. Nah, ini yang kami katakan tidak aman itu. Nah, kalau misalnya di ruang terbuka saja, di ruang publik saja, sindiran-sindiran, hinaan-hinaan itu berani disampaikan, saya katakan kan bukan tidak mungkin di ruangan tertutup lebih parah lagi daripada di ruang publik. Nah, dan semuanya kan terjawab ketika Onyo menyampaikan hal-hal yang dia sampaikan bagaimana ada dugaan hasutan-hasutan itu yang membuat situasi-situasi seperti hari ini terjadi.